Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Setelah 9 tahun terus mengalami defisit, transaksi berjalan Indonesia di kuartal ketiga 2020 surplus 1 miliar dolar Amerika atau 0,4% dari produk domestik bruto. Surplus transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca barang seiring dengan perbaikan kinerja ekspor di tengah masih tertahannya kegiatan impor sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat. Dan seiring dengan surplus transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia juga mencatat surplus 2,1 miliar dolar Amerika meski lebih rendah daripada surplus 9,2 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua 2020. Transaksi modal dan finansial juga mencatat surplus 1 miliar dolar Amerika ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan neto investasi lainnya di tengah penyesuaian investasi portofolio seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Sebaliknya, defisit neraca jasa justru meningkat dipengaruhi oleh peningkatan defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang masih rendah serta peningkatan defisit jasa lainnya. Pemerintah menggenjot realisasi penyertaan modal negara atau PMN kepada perusahaan-perusahaan plat merah. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta mengatakan, realisasi PMN per November 2020 baru mencapai 16,9 triliun rupiah dari pagu anggaran 45 triliun rupiah. Beberapa BUMN yang menerima penyertaan modal negara sudah merencanakan untuk menyerap modal yang diberikan pada Desember 2020. Isa menyatakan, seretnya realisasi PMN tak lepas dari proses evaluasi secara menyeluruh dan proses birokrasi yang harus ditempuh oleh Kementerian Keuangan agar tak menyalahi regulasi yang sudah diatur. Namun Kementerian Keuangan menargetkan pencairan modal kepada perusahaan plat merah di akhir tahun ini. Jurus pamungkas yang akan dilakukan melalui percepatan proses legalisasi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kembali merombak susunan direksi Garuda Indonesia. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPS LB, Menteri BUMN Erick Thohir selaku perwakilan pemegang saham pemerintah mencopot Fuad Rizal dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Fuad Rizal adalah satu-satunya direksi yang tersisa dari era Ari Ashkara. Dalam RUPS LB Garuda Indonesia kali ini, Erick Thohir mengangkat Prasetyo untuk menggantikan Fuad Rizal. Sebelumnya, Prasetyo pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Perum Peruri periode Oktober 2012 hingga Oktober 2017. Uni Eropa akan membayar lebih dari 10 miliar dolar AS untuk mengamankan ratusan juta dosis kandidat vaksin yang sedang dikembangkan oleh Pfizer, BioNTech, dan CureVac. Uni Eropa telah setuju untuk membayar sekitar 18,3 dolar AS per dosis untuk kandidat vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Uni Eropa juga secara terpisah telah setuju untuk membayar 11,8 dolar AS per dosis untuk pasokan awal 225 juta dosis kandidat vaksin dari CureVac. Uni Eropa juga telah membuat kesepakatan terkait asuransi bagi negara-negara di benua biru untuk mendapatkan kompensasi jika perusahaan vaksin mengalihkan dosis ke Amerika Serikat. Institute for International Finance atau IFF memperingatkan adanya lonjakan utang global di kuartal 3 2020 akibat pandemi COVID-19, yaitu mencapai 272 triliun dolar AS. Lembaga itu juga mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, utang global akan menyentuh 277 triliun dolar AS. Dan ini akan menjadi rekor baru utang global yang mewakili rasio utang terhadap PDB sebesar 365%. Penambahan utang terjadi disebabkan pemerintah di seluruh dunia meningkatkan dukungan stimulus untuk perusahaan dan masyarakat. Dalam menghadapi pandemi, tingkat hutang yang lebih besar akan menempatkan negara-negara pada risiko yang lebih tinggi karena pemerintah diharuskan membayar utang tersebut.